Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Iya, Bu. Bagaimana kabar Iya. anak-anakku yang terkasih pagi ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Jadi tidak bosan-bosannya ya Ibu mengingatkan untuk senantiasa menjaga kesehatan karena sekarang kita sedang berada atau menghadapi pandemi COVID-19. Jadi meskipun kalian belajar di rumah saja, tetapi tetap perhatikan atau terapkan protokol kesehatan. Jadi meskipun di rumah kalian harus tetap selalu cuci tangan ketika telah menyentuh sesuatu atau akan melakukan sesuatu. Kemudian jika hendak atau terpaksa keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Tetapi jika boleh dihindari, untuk sekarang ini hindari dulu untuk berada di kerumunan orang banyak. Baik, Ibu cek dulu ya kehadirannya. Siapa teman kalian yang tidak hadir hari ini? Ada yang tidak hadir? Ada Bu. Lamba ada? Ada, Bu. Yosef Lamba tidak ada, Bu. Ada Bu. Nurdin hadir? Hadir Bu, hadir. Nur Wahida? Hadir, Bu. Haslinda? Hadir, Bu. Yuslita? Hadir, Bu. Ya. Jadi hanya Yosef ya yang berhalangan hari ini. Baik. Nah, jadi kalian buka dulu grupnya. Kalau misalnya ada yang terhapus kan biasa ada yang beralasan. Kalau buku yang telah dibagikan itu di pertemuan sebelumnya terhapus, kalian bisa mendownloadnya kembali di laman ini ya. Ada yang sudah mendownload? Sudah, Bu. Sudah. Nah, kalau untuk contoh cerita fantasinya, bisa kalian mengunjungi situs ini. Jadi di sini banyak sekali contoh cerita fantasi di dalamnya. Nah, ini dia materi kita hari ini. Kita akan membahas mengenai struktur dan kebahasannya. Nah, di dalam cerita fantasi itu terdapat struktur teks cerita fantasi. Nah, kalian perhatikan. Ada 3 struktur teks cerita fantasi. Yang pertama, ada orientasi. Ada yang pernah mendengar apa itu orientasi? Di teks-teks sebelumnya mungkin pengenalan Bu. Cerita. Pengenalan awal cerita. Pengenalan cerita. Yang lain mana? Sama, Bu. Jadi ada yang menjawab pengenalan tokoh. Bagus sekali ya untuk Ananda Nurdin dan Ananda Haslinda tadi. Sudah mengemukakan pendapatnya bahwa orientasi adalah pengenalan tokoh, setting, latar tempat, atau latar waktu, dan berbagai komponen awal yang dipaparkan atau yang terdapat dalam sebuah teks cerita fantasi. Nah, yang kedua, komplikasi. Apa itu komplikasi? Permasalahan, Bu. Ya, permasalahan. Ada jawaban Permasalahan. lain? Konflik mulai muncul, Bu. Adanya konflik sampai dari awal sampai memuncak. Nah, tepat sekali Anandarli. Jadi komplikasi itu adalah problem
atau pokok persoalan yang terdapat di dalam sebuah cerita. Selanjutnya kita lanjut saja ke struktur yang ketiga, yaitu resolusi. Nah, kalau di dalam sebuah cerita ada konflik atau terdapat sebuah permasalahan, tentunya akan ada resolusi. Nah, resolusi apa itu? Penyelesaian konflik. Penyelesaian, Bu. Ya, tepat sekali. Jadi resolusi itu merupakan jalan keluar atau penyelesaian suatu konflik yang terdapat di dalam cerita. Jadi biasanya resolusi ini sudah menuju ending cerita ya. Iya, Bu. Nah, kalau sudah paham mengenai struktur, kita lanjut ke kebahasaan dalam cerita fantasi. Jadi ada 5 kebahasaan yang terdapat dalam teks cerita fantasi. Yang pertama, penggunaan kata ganti. Penggunaan kata ganti, yang pernah kalian dengar ada berapa kata ganti yang merujuk ke... Ada 3, Bu, tapi untuk cerita ada 2, Bu. 4. Kata yang menyerap panca indera untuk mendeskripsikan latar. Nah, latar di sini sama dengan cerita-cerita yang lain, dalam fantasi pun di kebahasannya itu ada latar. Siapa yang bisa menyebutkan berapa jenis latar? 3, Bu. 3, Bu. Ya. Tempat, waktu, dan suasana, Bu. Ya, baik. Baik sekali jawabannya ya, Ananda Arli. Jadi berikutnya ada penggunaan dialog atau kalimat langsung, ada kata sambung, penanda urutan waktu, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Nah, di antara ke-5 kebahasan ini, ada yang masih belum dimengerti? Udah paham ya? Ya, Bu. Ya. Paham, Bu. Paham, Begitu, Bu. silakan dibuka LKPD yang telah Ibu bagikan ya. LKPD-nya. Iya, Bu. Ya. Jadi ada sebuah contoh teks cerita fantasi di situ. Silakan kalian menentukan struktur cerita yang terdapat dalam LKPD tersebut. Jadi identifikasi di mana pada paragraf berapa terletak orientasinya, terus komplikasinya. Jadi silakan kalian lihat ya di LKPD-nya masing-masing. Iya, Bu. Ya, Bu. Ya. Jadi setelah mempelajari ini banyak sekali manfaat yang dapat kita peroleh ya. Jadi salah satunya itu bisa meningkatkan kreativitas dan meningkatkan daya imajinasi ananda-anandaku sekalian. Baik, siapa yang bisa memimpin doa untuk menutup pertemuan kita hari ini? Ananda Arli ada? Ada, Bu. Ya, silakan dipimpin doanya Ananda Arli. Ya, teman-teman sekalian dan Ibu Guru juga, mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita menutupnya dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, tidak bosan-bosannya ya Ibu mengingatkan kepada kalian, tetap jaga kesehatan. Semoga pada pertemuan berikutnya kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.